Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2141. Selamat mendengarkan. Mbak Aniel memaksa dirinya untuk tidak memikirkan David. Namun, saat dia menutup mata, pikirannya kacau. Wajah David terus muncul kembali dan dia tidak bisa melakukan apapun sama sekali. Dia merasa bahwa dia perlu mengetahui identitas asli David agar bisa merasa tenang. Cukup mengkhawatirkan memiliki seseorang yang begitu kuat menemani mereka. Oleh karena itu, Mbak Aniel memanggil pelayannya dan memintanya untuk mengundang David. Sementara itu, David sedang mengobrol dengan senang bersama semua orang di keretanya. Seiring bertambahnya topik, dia mulai belajar lebih banyak tentang The Spirit Cage. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. "Permisi, apakah Tuan David ada di sana?" David terkejut. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan semua orang melihat ke arahnya. "Dia mencari saya, kan? Tapi ini pertama kalinya saya datang ke The Spirit Cage, saya mungkin tidak mengenal siapapun." "Bingung?" David bertanya dengan suara keras, "Siapa yang Anda cari?" Suara itu berkata lagi, "Saya mencari Tuan David Liddell." Jadi dia memang mencari saya. David bangkit dan keluar dari kereta. Kemudian, dia melihat seorang wanita mengenakan baju hijau yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun berdiri di luar. "Saya David. Boleh saya tahu ada keperluan apa? Apakah kita saling kenal?" tanya David. "Majikan saya ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikut saya." Wanita berbaju hijau itu berkata dengan hormat. Dia menatap David dengan rasa ingin tahu di matanya. Sebelum datang, majikannya memberikan instruksi khusus agar tidak menunjukkan ketidaksopanan kepada David dan mengundangnya dengan hormat. Apa yang wanita berbaju hijau itu tidak mengerti adalah apa yang dimiliki petualang ini hingga menarik perhatian majikannya. Siapa majikannya? Dia adalah adik dari kepala keluarga Nach dari planet Lucio. Dia sangat dihargai oleh kepala keluarga, dan dia memiliki kekuatan serta kemampuan yang luar biasa. Selain itu, dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Nach, yang hampir setara dengan kepala keluarga. Selain itu, Mbak Aniel juga orang yang bertanggung jawab atas anggota keluarga Nach yang masuk ke The Spirit Cage kali ini. Bahkan kepala keluarga harus memperhatikan apa yang dia katakan. Sementara itu, David hanyalah seorang petualang yang mencari nafkah di tingkatan bawah. Meski dia tampan, itu tidak cukup bagi majikan untuk memperhatikannya sebanyak ini, bukan? Apa mungkinkah majikan saya menyukai dia? Apakah dia mencoba mendekati seseorang yang lebih muda darinya? Wah, mungkin saja. Jika tidak, mengapa majikan menegur Master Nas hanya untuk membela David, seorang petualang? Ketika memikirkan hal ini, wanita berbaju hijau mulai memperhatikan penampilan David dengan lebih seksama. Semakin dia melihat, semakin matanya berbinar. Selain menjadi seorang petualang dan mungkin tidak pantas untuk sang majikan, David hampir sempurna dari segi penampilan. Dia sangat cocok dengan majikan. David begitu menawan dan menyenangkan dipandang. Wanita berbaju hijau belum pernah melihat pria setampan ini sebelumnya. Tidak ada satupun pria di planet Lucio yang mengejar majikannya bisa dibandingkan, mereka semua jauh dari David. Satu-satunya masalah adalah status David yang terlalu rendah. Ketika David mendengar wanita berbaju hijau mengatakan bahwa majikannya mencarinya, dia sudah sedikit tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya orang yang bisa dipanggil seperti itu berasal dari keluarga Nach. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2142. Kemungkinan besar wanita cantik yang baru saja menyelamatkannya adalah orang yang sedang mencarinya. "Miss, kenapa majikan Anda mencariku?" David bertanya lagi. Pada saat ini, wanita berbaju hijau sedang berpikir dalam hati, jika David menjadi pria Milady, maka sesuai dengan adat kami, para pelayan yang sudah mengikuti Milady sejak kecil juga harus melayani David bersama dengan Milady. Melayani pria muda tampan di hadapanku ini tampaknya tidak terlalu buruk. Setidaknya dia jauh lebih menyenangkan dipandang daripada pria-pria menjijikan yang mengejar Milady di planet Lucio. Bagaimanapun, para pelayan seperti kami kecil kemungkinan memiliki kesempatan untuk menikah, dan kami hanya bisa mengikuti majikan kami sepanjang hidup. Siapapun yang dinikahi oleh Milady, kami juga harus melayani mereka.
Jadi, bukankah lebih baik jika Milady menemukan pria muda yang tampan dan menyenangkan? Wajah wanita berbaju hijau itu mulai memerah. David tampak bingung. Ada apa dengannya? Kenapa wajahnya tiba-tiba memerah? Apakah dia sedang memikirkan kekasihnya? Apakah semua wanita di Lila begitu terbuka? Apakah mereka memikirkan kekasih mereka dengan begitu terbuka di siang bolong, Miss? Miss. David memanggilnya 2 kali lagi, lebih keras dari yang pertama. Hah? Oh, Chuan David, apa yang baru saja Anda katakan? Wanita berbaju hijau itu kembali ke realitas setelah mendengar suara David. Dia sadar kembali dan segera bertanya. Aku bilang, kenapa majikanmu mencariku? Aku juga tidak tahu. Milady hanya memintaku untuk memanggilmu dan tidak memberitahuku apa-apa. Chuan David, ayo kita pergi. Milady mungkin cemas jika menunggu terlalu lama, kata wanita berbaju hijau dengan wajah merah. Baiklah. Tunjukkan jalannya, David setuju setelah memikirkannya. Chuan David, tolong ikuti saya. Wanita berbaju hijau berjalan di depan setelah selesai berbicara. David melompat turun dari kereta dan mengikutinya. Mereka segera tiba di kereta tempat Beanie menunggu. Chuan David, silakan masuk. Milady sedang menunggumu di dalam. Wanita berbaju hijau melangkah mundur dan memberi isyarat. David tidak sungkan sama sekali. Dia langsung naik dan masuk ke dalam kereta. Begitu dia masuk ke dalam, dia melihat seorang wanita cantik duduk di dalam. Dia adalah wanita yang baru saja menyelamatkannya. Chuan David, silakan duduk. Beanie berdiri dan berkata dengan sopan. David duduk di depan Beanie dan bertanya, Beanie, bolehkah aku tahu ada keperluan apa? Maafkan aku telah memintamu datang begitu tiba-tiba. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepadamu, Chuan David. Meminta maaf kepadaku? Mengapa? David bertanya dengan bingung. Keponakanku, Nas, bersikap tidak sopan kepadamu, jadi aku harap kamu berbesar hati dan tidak mempermasalahkannya. Sebagai yang lebih tua dari Nas, aku akan meminta maaf atas namanya. Beanie membungkuk kepada David setelah mengatakan itu. Hanya itu? Tidak masalah, Beanie, jangan khawatir. Aku, David Liddell, bukan orang yang dendam dan aku tidak akan mempermasalahkan hal itu. David melambaikan tangannya. Terima kasih, Chuan David. Beanie berpikir dalam hati, dia memang orang yang dibesarkan oleh kekuatan besar. Tidak semua orang bisa sebijaksana ini. Nas masih jauh di belakang dalam hal ini. Beanie, apakah ada hal lain? Jika tidak ada, aku akan pamit dulu. David berdiri dan bersiap untuk pergi. Chuan David, tunggu. Beanie buru-buru menghentikannya. Beanie, ada apa lagi? Terima kasih, Chuan David, telah menyelamatkan hidupku hari ini. Jika bukan karena Anda, keluarga Nach akan mengalami kerugian besar. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu, jadi aku ingin meminta Anda untuk menerima rasa hormatku. Beanie berlutut di depan David saat berbicara. David melihat Beanie yang berlutut di depannya dengan penasaran. Bagaimana dia tahu itu aku? Aku memastikan untuk bertindak diam-diam, dan gerakanku sangat cepat. Wajar jika dengan kekuatan wanita di depanku, dia tidak akan mungkin menyadarinya. Terlebih lagi, dia sedang bertarung pada saat itu, jadi kemungkinan besar dia tidak sempat memperhatikan hal lain, namun, karena dia sudah ketahuan, David tidak akan berusaha menyembunyikannya secara sengaja. Tidak ada gunanya untuk itu. Jadi, dia duduk kembali, menyilangkan kakinya, dan bertanya, Beanie, aku penasaran, bagaimana kau tahu bahwa akulah yang menyelamatkanmu? Dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak bisa mendeteksinya, bukan? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2143. David duduk di dalam kereta dengan kaki bersilang, sementara Beanie berlutut di depannya dengan penuh hormat. Jika ada yang melihat adegan ini dari luar, pasti akan terkejut hingga mulutnya ternganga. Anggota nomor 2 keluarga Nach, orang yang bertanggung jawab atas The Spirit Cage, berlutut di depan seorang petualang? Betapa luar biasa. Betapa tak terbayangkan. Hanya Beanie, orang yang terlibat, yang tahu bahwa dia melakukan ini dengan sukarela dan memang seharusnya bersikap demikian. Jika David tidak ada di sana, bukan hanya keluarga Nach yang akan mengalami kerugian besar, tetapi hidup Beanie juga akan berakhir.
Bahkan sebelum kematian, dia akan dipermalukan. Bagi Banie, sangat wajar untuk berlutut di hadapan penyelamatnya, meskipun dia tampak muda. Chuan David, Anda benar. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat mendeteksi siapa yang bertindak diam-diam, tetapi firasat saya selalu sangat akurat. Sejak pertama kali saya melihat Anda, saya tahu bahwa Anda pasti bukan petualang biasa yang berjuang di bawah, tetapi seorang tokoh yang terhormat, jawab Banie. Oh, apakah karena aku tidak terlihat seperti petualang? David melihat pakaian yang dikenakannya. Memang, dia tidak terlihat seperti seorang petualang. Sebenarnya, dia menyadari masalah ini ketika pertama kali memasuki The Spirit Cage. Namun, dia tidak terlalu peduli, jadi dia tidak repot-repot untuk berdandan secara khusus. Bukan hanya soal pakaian. Chuan David, sikap, perilaku, dan nada suara seseorang juga mencerminkan lingkungan di mana mereka tumbuh dan status mereka. Saya merasakan energi yang hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh besar dari Anda, Chuan David. Ditambah lagi, orang kuat yang diam-diam mengalahkan Linus dan orang lainnya membuat saya langsung teringat pada Anda, jelas Banie. Tokoh besar David tertawa kecil. Awalnya dia adalah seorang mahasiswa yang bekerja sebagai kurir, tetapi setelah mendapatkan sistem, dia melakukan perjalanan dari bumi ke Bima Sakti, lalu dari Bima Sakti ke Star Kingdom. Dia memperkirakan bahwa dia juga akan segera pergi dari Star Kingdom ke Lila. Dimanapun dia pergi, dia selalu bergantung pada sistem penguasa tempat itu. Dengan peningkatan kekuatan yang terus-menerus, statusnya juga berubah. Tanpa disadari, David merasa bahwa dirinya memang telah banyak berubah. Banie, sekarang setelah kau mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku memang bukan seorang petualang, tetapi aku datang ke The Spirit Cage untuk berlatih, dan aku baru saja tiba. Mengenai asal-usulku, aku tidak bisa memberitahumu, dan aku harap kau bisa mengerti alasannya. Pada saat yang sama, aku harap kau bisa merahasiakan ini untuk sementara dan tidak mengungkapkanku. Sebagai imbalannya, jika di masa depan kau membutuhkan bantuan, mintalah, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu selama itu tidak melanggar prinsip. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan mengangkat Banie. Harap tenang, Chuan David. Saya, Banie Nach, bersumpah bahwa bahkan jika saya menghadapi ancaman kematian, saya tidak akan pernah membagikan informasi Anda. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan disiksa sampai mati. Banie berjanji dengan penuh semangat. Tentu saja, dia sangat bersemangat. David sendiri yang mengatakan bahwa jika dia memiliki kesulitan di masa depan, dia bisa meminta bantuan padanya. Apa artinya ini? Artinya, dia akan memiliki David sebagai pendukung utama. Baik dia maupun keluarga Nach akan mendapatkan keuntungan besar. Baiklah, aku percaya padamu. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Ingat, kau tetap majikanku, dan aku adalah petualang yang kau sewa, mengerti? Dimengerti. Chuan David, sampai jumpa. David melangkah keluar dari kereta sementara Banie membungkuk di belakangnya. Namun, mereka masih berada di dalam dan bukan di luar, jadi mereka tidak khawatir akan terlihat. Setelah David pergi, Banie menenangkan hatinya yang tegang. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersyukur. Dia tidak pernah menyangka David akan mengakuinya. Mungkin kecelakaan ini akan mengubah keluarga Nach dan nasibnya secara keseluruhan. Sementara itu, David kembali ke keretanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2144. Tim melanjutkan perjalanan menuju Nightengale City tanpa ada kejutan di sepanjang jalan, dan mereka tiba dengan selamat. Dibandingkan dengan Crow City, Nightengale City jauh lebih besar dan lebih makmur. Bagaimanapun, itu adalah kota tingkat 3 dengan titik penurunan yang menghubungkan antara Lila dan The Spirit Cage. Setiap hari, banyak orang berlalu lalang di antara kedua tempat ini. Setelah tiba di Nightengale City, David diam-diam meninggalkan tim dan mulai menjelajahi kota. Tak lama, dia sampai di sebuah bangunan besar. Bangunan ini menempati hampir 1/10 dari seluruh Nightengale City dan terletak di pusat kota. Menurut pengetahuan David tentang The Spirit Cage dan Nightengale City, ini seharusnya adalah titik penurunan, yang juga merupakan salah satu pintu masuk ke The Spirit Cage dari Lila.
Ada banyak pintu masuk seperti ini di The Spirit Cage, dan semua kota di atas tingkat 3 memilikinya. Dikatakan bahwa ketika The Spirit Cage pertama kali dibangun, di sekitarnya hanya ada hutan dan binatang buas ketika manusia dari Lilap pertama kali memasuki dunia ini. Seiring waktu, semakin banyak orang masuk ke The Spirit Cage, dan mereka perlahan-lahan mulai membangun kota di sekitar titik penurunan. Barulah setelah beberapa waktu, The Spirit Cage menjadi pusat aktivitas manusia terbesar kedua setelah Lila. Saat David melihat orang-orang yang datang dan pergi melalui berbagai pintu masuk, dia juga ingin masuk dan melihat-lihat. Namun, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak membutuhkan fasilitas ini. Dia bisa meninggalkan The Spirit Cage dan kembali ke dunia nyata kapan saja jika dia mau. Yang lebih penting baginya saat ini adalah menghabiskan uang untuk mendapatkan poin kemewahan. Dengan hanya 200 poin kemewahan lagi, yang setara dengan menghabiskan 20 miliar dolar, kekuatannya di dunia nyata bisa meningkat dari pre-deity rank menjadi deity rank. Mari kita lihat bagaimana aku bisa menghabiskan 20 miliar dolar, pikir David. Saat berbalik meninggalkan titik penurunan, David melihat seorang pria aneh berjalan keluar dari salah satu pintu. Pria ini tidak terlalu berbeda dari manusia pada umumnya, kecuali bahwa dia memiliki dua sayap berbulu di punggungnya, mirip dengan sayap burung, hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Manusia bersayap ini pertama kalinya David melihat sesuatu yang aneh seperti itu. Apakah dia keturunan manusia dan sejenis burung? Manusia dan burung, David merasa sulit membayangkan kedua ras ini bisa digabungkan. Namun, sebagai seorang pemuda berpikiran terbuka, David bisa menerimanya. Bagaimanapun, di beberapa serial televisi di bumi, manusia dan ular bisa memiliki anak, jadi hal yang sama mungkin saja berlaku dengan burung. Setelah pria bersayap itu keluar, beberapa orang lain dari ras yang sama mengikutinya. David juga menyadari bahwa para manusia bersayap ini, baik laki-laki maupun perempuan, tampaknya jauh lebih menarik secara fisik dibandingkan manusia biasa. Mungkin karena gen yang bagus, pikir David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2145. Saat kelompok orang itu berjalan keluar, David menghitung ada 8 orang di antara mereka, 3 pria dan 5 wanita. Kecuali sayap mereka terlihat seperti manusia biasa. Namun, penampilan mereka sedikit lebih menarik dibandingkan dengan manusia biasa. Jika dibandingkan dengan David, mereka tetap sedikit kalah. Ketika orang-orang lain melihat kelompok ini, ada yang berhenti untuk melihat, tetapi ada juga yang sama sekali tidak memperhatikan. Tampaknya, orang-orang sudah terbiasa melihat mereka. Karena mereka keluar dari titik turunan, ini menandakan bahwa ini bukan kali pertama mereka berada di sini. David melangkah maju untuk melewati mereka. Sambil melakukan itu, dia melihat lebih dekat dan memastikan bahwa sayap mereka benar-benar tumbuh langsung dari punggung mereka. Setelah kelompok itu menghilang, David menghentikan seorang pejalan kaki untuk menanyakan informasi tentang mereka. Dia diberitahu bahwa mereka adalah Vingeans, cabang kecil dari manusia yang tinggal di planet bernama planet Vinge di Lila. Vingeans lahir dengan 2 sayap. Seiring bertambahnya usia, sayap mereka akan tumbuh bulu, dan setelah bulu mereka lengkap, mereka bisa terbang. Mereka juga merupakan ras yang sangat berbakat. Setelah mengetahui informasi tersebut, rasa penasaran David terhadap mereka hilang, dan dia melanjutkan menjelajahi kota Nighttingale. Setiap kali melihat tempat yang menjual barang-barang, dia akan masuk dan melihat-lihat. Setelah berkeliling, David mulai mengerutkan kening. Meskipun kota Nighttingale lebih makmur dibandingkan dengan kota Crow, tampaknya masih akan sulit untuk menghabiskan 20 miliar dolar dalam waktu singkat di sini. Barang-barang yang dijual terlalu murah bagi David, apalagi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika dia membeli semua rumah di kota ini, nilainya tidak akan mendekati jumlah yang perlu dia keluarkan. Bahkan senjata, peralatan, dan harta karun langka tidak terlalu mahal. Harganya hanya berkisar dari puluhan ribu hingga puluhan juta dollars, dan yang mencapai harga puluhan juta sangat sedikit. Masalahnya adalah, beberapa barang yang diberi harga puluhan juta sebenarnya tidak bernilai sebesar itu. Bahkan jika David membelinya, sistem hanya akan menghitung berdasarkan nilai asli barang tersebut.
Ini benar-benar membuat David kesal. Barang-barang di sini rata-rata seharga 2 juta per item, jadi itu berarti dia harus membeli puluhan ribu item untuk menghabiskan 20 miliar dollars. Puluhan ribu. Berapa banyak itu? Mereka akan menumpuk menjadi seperti gunung. David sangat tertekan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin mengumpulkan semua harta karun langka di kota ini. David tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu mencolok. Bukan karena dia takut menarik perhatian. Dengan kekuatan saat ini, tidak masalah jika dia melakukannya. Jika ada yang berani menyerangnya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, karena sifat pribadinya, David benar-benar tidak suka menjadi pusat perhatian. Kota Nighttingale hanyalah kota tingkat 3, dan orang-orang yang tinggal di sini berasal dari keluarga kecil dari tempat-tempat terpencil di Lila. Sebagai contoh, keluarga Natchet adalah salah satu keluarga terkemuka di kota Nighttingale. Namun, di dunia nyata, planet Lucio, tempat keluarga Natchet berada, hanyalah planet terpencil di Lila. Tidak ada yang menganggapnya istimewa. Kekuatan besar sebenarnya ditempatkan di kota-kota tingkat pertama atau bahkan di kota utama. Disitulah uang besar berada. Meskipun kota Nighttingale, kota tingkat 3, tampaknya tidak terlalu jauh dari kota tingkat 2 atau tingkat 1, ada perbedaan besar di antara mereka. Pada dasarnya, kekuatan manapun di kota tingkat 2 dapat dengan mudah menghancurkan kota tingkat 3. Dari sini, terlihat betapa besar perbedaan kekuatan mereka. Namun, David tidak mengetahui hal ini. Dia merasa sedikit skeptis. Apakah harga-harga di The Spirit Cage memang serendah ini? Jika iya, akan semakin sulit untuk menghabiskan banyak uang. Aduh, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2146. David menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk pergi menemui Banye untuk menanyakan situasinya. Banye tahu identitas David, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. David ingin melihat apakah dia bisa meminta bantuan Banye untuk pertama-tama menghabiskan 20 miliar dan mencapai Deity Rank. Setelah itu, dia bisa melakukannya perlahan-lahan. Bagaimanapun, masih ada 300 tahun sebelum serangan keluarga Feather, jadi waktu itu cukup bagi David untuk bersiap-siap. Setelah bertanya di sepanjang jalan, David tiba di tempat tinggal keluarga Natchet dalam waktu singkat. Bangunan itu tampak sangat bagus. Di atasnya tertulis, Rumah Natchet. Ada 2 penjaga di pintu. Begitu David melangkah maju, salah satu penjaga menghentikannya. Penjaga itu menatap David dari atas ke bawah. Mungkin dia juga merasa bahwa David bukan orang biasa, jadi dia tidak langsung mengusirnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan sopan, "Ini adalah kediaman keluarga Natchet. Boleh tahu apa keperluan Anda?" "Saya ingin bertemu Banye Natchet." "Tolong beritahukan padanya," jawab David. "Tuan, jika Anda ingin bertemu dengan nona kami, Anda juga perlu memberitahu kami identitas dan nama Anda agar kami bisa menyampaikan kepada beliau. Jika tidak, kami akan dihukum karena terlalu banyak orang yang ingin bertemu dengan nona kami," jelas penjaga itu. "Kamu bisa mengatakan padanya bahwa David ada di sini untuk menemuinya. Dia akan tahu." "Baiklah, Tuan David, harap tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu nona." Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia berbalik dan masuk ke kediaman Natchet. Sementara itu, penjaga lainnya tetap berjaga di depan gerbang, mengawasi David dan mencegahnya masuk. Di dalam, Banye sedang duduk di kamarnya, merajuk. Dia sangat senang setelah mengenal David, seseorang yang dianggapnya berpengaruh besar. Namun, begitu mereka kembali ke kediaman Natchet, David menghilang. Setelah bertanya pada para petualang yang berada di kereta bersamanya, Banye mengetahui bahwa David pergi begitu mereka tiba di kota Nighttingale. Dengan kata lain, David bahkan tidak berniat memberitahunya. Ya sudahlah, Banye menghela napas, merasa kecewa. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan dukungan besar, tetapi siapa sangka bahwa David ternyata tidak terlalu serius dalam hal ini. Bahkan Silver Flood Dragon dan Beast Crystal tidak lagi terasa menggembirakan. Sudahlah, pikir Banye. Dia menyadari bahwa orang yang bersama David, yang melindunginya secara diam-diam, mungkin begitu kuat sehingga bisa dengan mudah menghancurkan semua kekuatan di kota Nighttingale.
Orang yang begitu kuat seperti itu seharusnya tidak berada di kota tingkat 3 seperti ini tinggalnya dari awal. Beruntung sekali dia bisa bertemu dengan mereka secara kebetulan, tetapi berharap untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Betapa naifnya dia. Mbak Anie telah mengirim seseorang ke titik turunan untuk kembali ke dunia nyata agar mereka bisa memberitahu kepala keluarga Nach tentang Silver Flood Dragon dan Beast Crystal. Setelah kepala keluarga Nach tiba, mereka bisa mendiskusikan apakah akan menyimpan Beast Crystal untuk penggunaan keluarga sendiri atau pergi ke kota tingkat 2 untuk mencari pembeli dan menjualnya dengan harga yang besar. Bagaimanapun, pilihan apapun yang mereka pilih, keluarga Nach akan mendapat keuntungan besar. Setelah mereka menyelesaikan masalah dengan Beast Crystal, mereka akan mencari balas dendam pada bajingan keluarga Chess. Ketuk ketuk ketuk. Seseorang mengetuk pintu. "Siapa itu?" tanya Mbak Anie. "Nona, ini aku." Jawab suara perempuan. "Ada apa, Nona?" "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." "Tidak." Mbak Anie langsung menolak permintaan itu. Dia mengira itu salah satu pengagumnya yang datang mengunjunginya setelah mengetahui dia kembali. "Apakah Anda yakin, Nona?" "Ya." "Peridot, apa kamu masih bicara? Apakah kamu ingin dihukum?" "Nona, Anda harus berpikir 2 kali. Orang yang ingin bertemu Anda adalah Tuan David. Dia bilang dia perlu berbicara dengan Anda." "Tuan David? Tuan David yang mana?" Mbak Ania bingung. "Tuan yang Anda minta saya temui hari itu. Apakah Anda lupa? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2147. Mbak Ania berpikir sejenak. Tiba-tiba ada ekspresi kaget di matanya. "Master David yang aku minta Peridot untuk panggil? Apakah itu David yang sama? Bukankah dia pergi dengan diam-diam? Apakah dia kembali untukku?" Baru saja, Mbak Anie masih merasa sedih karena kepergian David, jadi dia tidak menyangka bahwa David akan kembali sekarang. Dengan perasaan gembira, dia segera bangkit dan pergi menuju pintu sebelum membukanya dengan cepat. "Ah! Peridot, yang berada di luar, terkejut. Tuan Putri," seru Peridot. "Peridot, di mana Master David?" tanya Mbak Anie dengan tergesa-gesa, mengabaikan Peridot. "Dia menunggu di luar," jawab Peridot. "Apakah kamu bodoh? Kenapa tidak mengundangnya masuk?" "Nona, aku langsung datang memberitahumu begitu aku mengetahuinya," jawab Peridot dengan perasaan sedikit tersinggung. "Ayo, kita temui Master David bersama. Kita tidak boleh membuatnya menunggu terlalu lama." Mbak Anie memimpin jalan saat dia berbicara. Meskipun Peridot merasa sikap Nona terhadap David agak aneh, dia tetap menahan rasa penasarannya dan segera mengikuti dari belakang. Keduanya segera sampai di gerbang kediaman Nach. Begitu mereka keluar, mereka melihat David sedang berdiri di sana. "Nona." Para penjaga di pintu menyapa dengan hormat. Mbak Anie tidak menanggapi. Dia berjalan mendekati David dan berkata dengan senyum, "Maaf membuatmu menunggu, Master David." Mbak Anie, maaf mengganggumu," jawab David dengan sopan. "Sama sekali tidak. Ini kehormatan bagi saya memiliki Anda di sini. Saya sangat senang dengan kedatangan Anda, jadi bagaimana mungkin Anda mengganggu saya? Silakan masuk." Mbak Anie penuh dengan kegembiraan. David tidak bersikap terlalu rendah hati dan langsung berjalan masuk ke kediaman Nach. Setelah melangkah 2 langkah, Mbak Anie berbalik dan melihat ke arah 2 penjaga yang menjaga pintu. Dia memberitahu mereka, "Master David adalah tamu terhormat keluarga Nach. Mulai sekarang, tidak perlu memberitahukan saya setiap kali dia datang. Langsung saja bawa dia masuk dan beritahu saya." "Ya, Nona," jawab kedua penjaga itu dengan hormat. Mbak Anie kemudian berbalik dan berjalan pergi, diikuti oleh Peridot di belakangnya. Peridot merasa heran. Bukankah David hanya seorang petualang yang hidupnya pas-pasan? Bahkan jika Nona jatuh cinta padanya dan ingin dia menjadi menantu keluarga Nach, dia tidak akan bersikap serendah ini, kan? Tunggu, berdasarkan karakter Nona, dia tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Pasti ada sesuatu yang aku tidak ketahui. Peridot sudah bersama Mbak Anie sejak kecil, jadi bisa dikatakan dia sangat mengenal majikannya. Tidak mungkin Nona bersikap serendah ini hanya karena menyukai David. Hanya ada satu kemungkinan, Master David mungkin lebih dari sekadar petualang. Memikirkan hal ini, Peridot menjadi sedikit terkejut.
Ketika dia pertama kali bertemu David, dia sudah merasakan bahwa David bukan hanya seorang petualang biasa. Ternyata, dia benar-benar memiliki identitas lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2148. Tak heran wanita itu begitu bersemangat ketika mendengar bahwa David akan datang. Saat dia melihat David dan punggung majikannya, Peridot merasa bahwa ini akhirnya sempurna. Keduanya benar-benar pantas untuk satu sama lain. Mbak Aniel membawa David ke ruang tamu kediaman Najib dan meminta Peridot untuk berjaga di luar serta tidak membiarkan siapapun masuk. Mbak Aniel tahu dengan identitas David, pasti ada sesuatu yang dia butuhkan darinya jika dia datang ke sini. Setelah David duduk, Mbak Aniel menyeduh sepoci teh untuknya dan duduk di seberangnya setelah menuangkannya. Master David, silakan minum tehnya. Terima kasih, Nona Mbak Aniel. David mengangkat cangkir tehnya dan berterima kasih padanya. Setelah menyesapnya, David berkata, Nona Mbak Aniel, terakhir kali saya memiliki urusan mendesak yang harus saya tangani, jadi saya pergi tanpa pamit. Saya harap Anda tidak mempermasalahkannya. Jangan katakan begitu. Anda harus memprioritaskan urusan Anda dan tidak perlu terlalu khawatir tentang saya. Tanpa Anda, di mana saya sekarang? Saya bahkan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Anda dengan benar, jadi mengapa saya harus keberatan? Jawab Mbak Aniel dengan takut-takut. Nona Mbak Aniel, saya senang Anda tidak keberatan. Itu hanyalah masalah kecil bagi saya. Lagi pula, saya juga bagian dari tim dan saya mengambil uang Anda. Jadi sudah seharusnya saya membantu Anda menghindari bencana. David tertawa. Master David, jangan bercanda. Untuk bisa menyewa seseorang seperti Anda dengan uang yang sedikit, kami harus memesannya 10.000 tahun sebelumnya, jawab Mbak Aniel sambil tersenyum. Saya tidak bisa menjadi pengawal, tetapi jika Anda butuh sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Jika saya bisa, saya pasti akan membantu Anda. Terima kasih sebelumnya, Master David. Keduanya mengobrol sebentar sebelum David langsung ke intinya. Nona Mbak Aniel, sebenarnya kali ini saya datang untuk meminta bantuan Anda. Apa itu? Nona Mbak Aniel, Anda sudah tinggal di kota Nijtingale cukup lama, jadi saya ingin bertanya, tempat mana di kota Nijtingale yang menjual harta karun termahal? Yang termahal? Apa yang ingin Anda beli? Tanya Mbak Aniel. Saya belum memutuskan apa yang akan saya beli. Saya hanya ingin melihat apakah ada sesuatu yang saya sukai. Ini pertama kalinya saya mengunjungi The Spirit Cage, dan saya penasaran dengan barang-barang di sini, jawab David. Saya mengerti. Namun, saya rasa kota Nijtingale tidak akan memiliki sesuatu yang Anda sukai. Meskipun tempat ini dekat dengan kota Crow dan hutan tanpa batas, jika seseorang menemukan harta yang lebih berharga, mereka pasti tidak akan menjualnya di sini, kata Mbak Aniel setelah berpikir sejenak. Meskipun tidak banyak harta berharga di hutan tanpa batas, kadang-kadang ada satu atau dua, seperti naga banjir perak yang dia beli kali ini dan kristal binatang di dalam tubuhnya. Mereka dianggap tak ternilai harganya. Keluarga-keluarga di kota Nijtingale akan kesulitan membelinya, dan meskipun mereka ingin membelinya, mereka akan mencoba menurunkan harga. Jika keputusan akhir dari para tetua keluarga Najib adalah untuk menjualnya, mereka tidak akan melakukannya di kota Nijtingale, tetapi di kota tingkat 2 terdekat. Mbak Aniel tahu bahwa dengan identitas David, dia pasti tidak akan tertarik pada harta biasa. Jadi dia mungkin tidak akan bisa membeli apapun yang dia sukai di kota Nijtingale. Sangat jarang menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. Mengapa tidak ada yang menjual di kota Nijtingale? David bertanya-tanya. Karena kota Nijtingale hanyalah kota tingkat 3. Kota ini terlalu kecil dan tingkat konsumsinya terbatas. Orang-orang di sini tidak mampu membeli harta yang terlalu berharga. Jika seseorang menemukan sesuatu yang bagus di hutan tanpa batas, mereka akan membawanya ke kota tingkat 2 terdekat atau bahkan kota tingkat 1. Kekuatan di tempat-tempat tersebut dengan mudah mampu membeli harta karun, jelas Mbak Aniel. Oh, begitu David mengerti. Kota Crow setara dengan kabupaten kecil di bumi, sedangkan kota Nijtingale setara dengan sebuah kota, dan seterusnya. Oleh karena itu, kota utama mungkin serupa dengan kota ibu kota atau Springfield di bumi. Jika demikian, tingkat konsumsi kota tingkat 3 memang terbatas.
Nona Beanie, seberapa jauh kota tingkat 2 terdekat dari kota Nighttingale? David melanjutkan bertanya. Apakah Anda ingin pergi ke kota tingkat 2? Saya ingin pergi dan melihat-lihat. Tidak setiap hari saya datang ke sini, jadi saya harus melihat-lihat The Spirit Cage. David mengangguk. Master David, kota tingkat 2 terdekat bernama Seoul. Jika Anda naik kereta, akan memakan waktu sekitar 15 hari. 15 hari? Sejauh itu? Master David, Anda harus tahu bahwa The Spirit Cage hanyalah dunia virtual setelah semua. Ada berbagai batasan di sini dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia nyata. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2149. Baiklah, 15 hari pun, tak apa David tidak punya pilihan lain. Terlalu sulit menghabiskan 20 miliar di kota Nighttingale, sebuah kota tingkat 3. Belum lagi betapa memakan waktu dan melelahkannya itu, hal tersebut mungkin juga akan menimbulkan kehebohan di kota Nighttingale. Oleh karena itu, satu-satunya solusi adalah pergi ke Seoul. Setelah mencapai peringkat DIT di Seoul, dia akan pindah ke kota tingkat 1 atau bahkan kota utama. Di sanalah dia akan benar-benar bersinar. Sebagian besar kekuatan besar lila berada di kota tingkat 1 dan kota utama. Selain itu, dimanapun dia berada, dia bisa meninggalkan The Spirit Cage kapan saja dan kembali ke dunia nyata. David bertanya kepada Beanie tentang beberapa informasi mengenai Seoul. Keduanya sedang berbincang dengan gembira ketika terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Sudah kukatakan untuk tidak mengganggu kami. Beanie mengerutkan kening dan menegur dengan sedikit kesal. Nona, kepala keluarga ada di sini dan dia memintamu untuk pergi ke aula pertemuan, kata Peridot dari luar pintu. Baik, aku mengerti, Peridot. Beritahu aku akan segera datang. Setelah Beanie selesai berbicara, David dengan cepat berkata, Nona Beanie, sebaiknya Anda pergi. Saya sudah mendapatkan sebagian besar informasi yang saya butuhkan. Baiklah. Master David, saya akan meminta Peridot untuk membawamu ke kamar tamu untuk beristirahat dulu, kata Beanie setelah berpikir sejenak. Tidak perlu, Nona Beanie. Saya masih harus buru-buru ke Seoul, jadi saya tidak ingin menunda Anda. David menolak undangannya. Dia harus pergi ke Seoul dan tidak ingin membuang waktu di sini. Hanya butuh 200 poin kemewahan lagi untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya dari level Secret 10 ke level DIT 1. Pada saat itu, tidak hanya kekuatannya di dunia nyata yang akan mengalami lompatan besar, tetapi kekuatannya di The Spirit Cage juga akan meningkat pesat. Master David, beristirahatlah dulu di kamar tamu. Mungkin aku akan pergi ke Seoul bersamamu. Nona Beanie, apakah Anda juga akan pergi ke Seoul? Ya, mungkin aku akan pergi. Bisakah kau menungguku? Melihat wajah Beanie yang memohon, hati David melunak. Baiklah. Aku akan beristirahat dulu. Bagus. Terima kasih, Master David, kata Beanie dengan senang hati. Kepala keluarga Nach datang ke The Spirit Cage kali ini untuk membahas bagaimana mereka harus menangani kristal binatang. Apakah mereka akan menyimpannya untuk keluarga atau mencari kekuatan besar untuk menjualnya dan menghasilkan banyak uang? Jika mereka memutuskan untuk menjualnya, Beanie akan pergi ke Seoul dengan membawa tubuh naga banjir perak dan kristal tersebut. Akan sangat aman dan menenangkan jika dia bisa bepergian bersama David. Hanya orang bodoh yang tidak memanfaatkan pengawal yang begitu kuat dan gratis. Keduanya keluar menuju ruang tamu bersama. David mengikuti Peridot ke kamar tamu untuk beristirahat. Di sisi lain, Beanie pergi ke aula pertemuan untuk membahas dengan kepala keluarga Nach mengenai cara menangani kristal binatang. Sepanjang jalan, Peridot diam-diam memandang David. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Dia tampan dan juga memiliki latar belakang yang kuat. Pria yang sempurna. Dia adalah pasangan yang sempurna untuk Nona. Mereka kemudian tiba di sebuah halaman kecil. Master David, ini adalah kamar tamu. Anda bisa beristirahat dengan baik di sini, dan saya akan datang menemuimu setelah Nona dan kepala keluarga selesai berbicara, kata Peridot dengan riang. Baik, terima kasih. Sama-sama, jawab Peridot sebelum berbalik dan pergi. Dia ingin berbicara dengan David, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Setelah dia menikahi Beanie dan menjadi menantu keluarga Nach, Peridot akan berhak untuk berduaan dengan David atau bahkan berada di tempat tidur dengannya.
David memasuki halaman kecil dengan pegunungan, kolam, dan pavilion di dalamnya. Pemandangannya cukup bagus. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2150. Setelah menemukan tempat untuk duduk, David memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya. Kemudian, dia membuka panel sistem, menemukan opsi untuk keluar dari The Spirit Cage, dan memilihnya. Setelah badai angin berputar, David membuka matanya dan melihat bahwa dia sudah kembali ke sekte Iridescent di Star Kingdom tempat dia hidup dalam pengasingan. Kemudian, dia menemui Celia dan yang lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia akan memasuki pengasingan untuk sementara waktu. Setelah itu, dia kembali ke The Spirit Cage. Dia masih berada di posisi yang sama persis. Keberhasilan perjalanan itu membuat David kagum pada kekuatan sistem. Sistem ini sepenuhnya mengubah aturan di The Spirit Cage. Semua orang yang memasuki The Spirit Cage hanya bisa berpindah-pindah pada titik turun. Sebaliknya, David bisa pergi kapan saja dan di mana saja. Ini menunjukkan bahwa sistem berada di atas The Spirit Cage. Tak lama setelah dia kembali, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. David membuka pintu, dan Beanie berdiri di luar. Saat itu, wajah Beanie memerah, dan dia terlihat sedikit bersemangat. Setelah berdiskusi dengan kepala keluarga Nach, mereka memutuskan untuk menjual kristal binatang itu untuk mendapatkan uang. Kehidupan di dunia nyata untuk keluarga Nach telah cukup sulit untuk beberapa waktu. Jika kristal binatang ini dijual, hal itu bisa membantu keluarga Nach bertahan lebih lama. Jika mereka ingin menjual kristal binatang tersebut, mereka tidak seharusnya melakukannya di kota Nighttingale. Dengan kata lain, dia akan pergi ke Seoul bersama David untuk mencari pembeli. Dia bisa tinggal bersama David selama setengah bulan, jadi tentu saja dia sangat senang. Dan kali ini, dia hanya perlu mencari beberapa penjaga untuk mengawal tubuh naga banjir perak. Dia bahkan tidak perlu mempertimbangkan masalah keamanan. Dengan keberadaan David, semuanya akan sangat aman. Pada saat yang sama, dia juga akan menghemat uang untuk perlindungan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Master David, maaf membuatmu menunggu, kata Beanie dengan nada menyesal. Tidak apa-apa. Apa keputusanmu? Master David, Anda bisa menginap di sini semalam. Saya akan bersiap-siap dan berangkat ke Seoul bersamamu besok pagi, bagaimana menurutmu? Tanya Beanie hati-hati. Dia khawatir David tidak akan bisa menunggu semalaman dan ingin segera pergi. Baiklah, aku akan beristirahat di sini semalam. Kita pergi ke Seoul besok, David setuju tanpa berpikir panjang. Akan lebih baik jika ada yang memimpin jalan. Meskipun akan lebih lambat daripada jika dia pergi sendiri, ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk belajar lebih banyak tentang The Spirit Cage dari Beanie. Bagaimanapun, para petualang hanyalah orang-orang di tingkat bawah, dan pengetahuan mereka terbatas. Bagaimanapun, Beanie berasal dari keluarga kecil yang tidak terlalu lemah. Oleh karena itu, dia pasti tahu lebih banyak daripada para petualang. Terima kasih, Master David. Terima kasih banyak. Beanie sangat bersemangat. Nona Beanie, sama-sama. Ketika kita tiba di Seoul, aku juga membutuhkan bantuanmu. Jangan khawatir, Master David. Ketika kita sampai di Seoul, aku pasti akan membantumu membeli apapun yang kau suka. Beanie berpamitan dengan David dengan penuh semangat dan mulai bersiap-siap. Perjalanan dari kota Nighttingale ke Seoul dengan kereta kuda akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Makanan dan pakaian selama waktu itu perlu dipertimbangkan. Selain itu, Beanie juga perlu memilih beberapa penjaga untuk mengawal barang-barang tersebut. Sementara itu, David kembali ke halaman untuk beristirahat. Namun, dia tidak berencana menghabiskan malam di sini malam ini. Bukankah lebih baik kembali ke dunia nyata untuk menghabiskan malam bersama Celia? Dia masih bisa kembali besok pagi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2151. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, David dan Beanie berangkat menuju Seoul, kota tingkat kedua terdekat. Selain beberapa penjaga, Nivea dari generasi muda keluarga Nach juga ikut serta. Tim ini jauh lebih kecil dibandingkan tim yang mereka bawa dari kota Crow ke kota Nighttingale. Jumlahnya bahkan tidak mencapai 1/20 dari ukuran tim sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena keberadaan David,
Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keamanan. Oleh karena itu, tidak perlu membawa terlalu banyak orang untuk mengawal mereka. Selain membutuhkan lebih sedikit orang, semakin besar tim, semakin lambat pula laju perjalanan mereka. Nas, pewaris keluarga Nach, tidak termasuk dalam tim. Bukan karena Nas tidak ingin ikut, melainkan karena Beania tidak ingin membawanya. Nas mungkin tidak menyadari bahwa karena dia tidak menyukai David dan telah memarahinya beberapa kali, dia hampir kehilangan posisinya sebagai pewaris, apalagi kesempatan untuk pergi ke Seoul. Ketika Nas mengetahui bahwa Beania akan membawa seseorang ke Seoul pada malam sebelumnya, dia berpikir bahwa sebagai pewaris utama keluarga Nach, dia akan memiliki kesempatan untuk ikut serta dan mendapatkan pengalaman di kota tingkat kedua. Namun, tidak ada yang memanggilnya saat mereka berangkat. Nas bangun di pagi hari dan segera merasa ada yang tidak beres. Setelah bertanya, dia baru mengetahui kebenarannya. Tim keluarga Nach menuju Seoul sudah berangkat. Tanpa ragu-ragu, Nas yang dipenuhi amarah dan merasa ditinggalkan, segera mengejar tim tersebut. Akhirnya, dia berhasil menyusul tim itu tidak jauh dari kota Nighttingale. Kali ini, tim mereka hanya terdiri dari 5 kereta, dan David memiliki 1 kereta untuk dirinya sendiri. Beania berbagi kereta dengan Nivia. Keduanya sedang mengobrol, tetapi Nivia dengan bijaksana tidak menanyakan tentang David. Namun, dia tahu bahwa pemuda ini dengan penampilan yang luar biasa pasti bukan sekadar petualang biasa. Tim yang sedang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. "Peridot, ada apa?" tanya Beania dengan keras. "Nona, Chuan muda Nas menghalangi jalan," jawab pelayan Peridot dari luar. Dia baru saja melihat Nas mendahului tim dan berhenti di depan mereka dengan menunggangi seekor Voal Beast. Selain itu, karena garis 5 kereta itu tidak panjang, mereka bisa melihat bagian depan dengan jelas. "Nas, apa yang dia lakukan di sini?" Beania merasa bingung. Karena David, dia tidak berencana membawa Nas kali ini. "Niv, ayo kita lihat apa yang terjadi." Beania bangkit dan keluar dari kereta. Nivia mengikutinya dari belakang. Dia tahu dalam hatinya bahwa alasan Beania tidak membawa Nas pasti ada hubungannya dengan David. Pada saat itu, Nas berdiri di depan tim keluarga Nach, dipenuhi amarah. Dia hampir kehilangan kendali atas dirinya. Sebagai pewaris utama keluarga Nach, dia bahkan tidak dimasukkan dalam tim yang pergi ke Seoul. Nas tidak bisa menerima kenyataan ini apapun yang terjadi. Beania berjalan mendekat bersama Nivia dan Peridot. Saat dia melihat Nas yang menunggangi Voal Beast dan menghalangi jalan, dia segera memarahinya dengan keras. "Nas, apa yang kau coba lakukan? Minggir. Jangan menghalangi perjalanan kami." "Bibi Beania, mengapa Anda tidak membawa saya ke Seoul?" tanya Nas sambil menahan amarahnya. "Tentu saja, ada alasan mengapa aku tidak membawamu," jawab Beania tegas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2152. Aku ingin tahu kenapa. Nas menuntut, nadanya tegas. "Kamu tidak perlu tahu," jawab Beania dengan dingin. "Aku harus tahu." Nas bersikeras, tetap berdiri teguh. Beania terkejut. Dia tidak menyangka Nas akan berbicara padanya dengan begitu berani. "Bagaimana jika aku tidak memberitahumu?" tanya Beania, suaranya tenang tapi dengan nada peringatan. "Kalau begitu aku akan tetap berdiri di sini. Jangan berpikir untuk pergi," Nas menyatakan, tekadnya tak tergoyahkan. "Nas, apa kamu gila? Pergi sekarang, dan aku bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa." Kemarahan Beania mulai muncul. David masih bersama tim, dan dia tidak ingin membuang waktu untuk ini. Jika mereka terlalu lama tertunda, itu bisa membuat David kecewa, sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. "Aku tidak gila. Aku hanya ingin tahu kenapa," Nas mengulang dengan keras kepala. "Kenapa?" "Karena kamu tidak memenuhi syarat." Beania balas dengan tajam, kesabarannya mulai habis. "Oh, aku tidak memenuhi syarat. Aku adalah pewaris utama keluarga Nach, dan kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Lalu siapa yang memenuhi syarat?" "Nivia?" Nas menunjuk ke arah Nivia, suaranya penuh ejekan. "Bibi Beania, jangan lupa, dia hanya seorang wanita. Tidak peduli seberapa hebatnya dia ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi kepala keluarga Nach, sama seperti dirimu." Kata-kata Nas adalah tantangan langsung tidak hanya bagi Nivia tetapi juga bagi Beania.
Nada suaranya penuh dengan penghinaan, mengisyaratkan bahwa tidak peduli seberapa mampu mereka, sebagai wanita, mereka akan selalu dijadikan peran pendukung dalam keluarga. Keberaniannya sudah melampaui batas. Mbak Anie, meski tetap tenang di luar, sangat marah di dalam. Nas telah melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dia dekati. Beraninya kamu. Peridot dan Nivia berteriak bersamaan, marah atas keberanian Nas. Nas hanya mencibir, kalian yang berani. Kalian tidak berhak bicara. Mbak Anie menggelengkan kepala, kekecewaan jelas di matanya. Nas, kamu tak bisa diharapkan. Saat aku mengangkatmu sebagai pewaris utama keluarga Nach, aku berharap kamu akan mengubah tekanan menjadi motivasi dan terus berkembang hingga kamu bisa berdiri sendiri. Sebaliknya, itu hanya membuatmu semakin sombong. Sepertinya setelah aku kembali dari perjalanan ini, sudah waktunya mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas pergantian pewaris. Kata-katanya yang tenang menghantam Nas seperti halilintar, dan wajahnya menjadi pucat saat pernyataannya mulai terserap. Pergantian pewaris? Nas tergagap, ketidakpercayaan dan ketakutan mulai merasuk. Mbak Anie, sebagai pemimpin keluarga Nach di The Spirit Cage, memiliki wewenang untuk membuat keputusan semacam itu. Kesadaran itu menghantam Nas dengan keras, dan dia mulai tergagap. Bibi Mbak Anie, aku. Dia berjuang untuk membentuk kalimat yang jelas, keberanian sebelumnya sepenuhnya hilang. Nas selalu dianggap sebagai anak ajaib dalam keluarga Nach, dikagumi karena potensinya. Penunjukannya sebagai pewaris dimaksudkan untuk memupuk pertumbuhannya. Namun, alih-alih mengasah keterampilannya dan menjadi lebih bertanggung jawab, dia semakin arogan dan puas diri. Keluarga telah memperhatikannya, tetapi mengganti pewaris bukanlah perkara mudah dan akan berdampak buruk pada reputasi keluarga. Karena itu, mereka menoleransi Nas, berharap dia akan berubah. Tapi sekarang, Mbak Anie jelas melihat bahwa Nas hanya semakin memburuk. Cukup. Kata Mbak Anie tajam, memotong kegagapan Nas. Para tetua keluarga Nach sudah lama mengkritik perilakumu. Namun, pergantian pewaris yang sering akan merusak reputasi keluarga, jadi mereka membiarkanmu tetap berlanjut. Kami berharap kamu akan berubah, tetapi kamu justru semakin sempit pikiran dan ekstrem. Dengan kondisi seperti ini, kamu sama sekali tidak cocok menjadi kepala keluarga Nach. Kata-kata Mbak Anie terdengar final, penuh dengan kekecewaan. Nas berdiri membeku, menyadari besarnya kesalahannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2153. Setelah mendengar kata-kata tajam dari Mbak Anie, Nas merasakan kelemahan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, hampir membuatnya jatuh dari tunggangannya, binatang faal. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir pikirnya, tenggelam dalam keputusasaan. Dengan status Mbak Anie yang sangat berpengaruh dalam keluarga Nach, dia bisa dengan mudah mengusulkan perubahan ahli waris. Nas juga tahu bahwa sebagian besar tetua keluarga sudah tidak puas dengannya. Selama ada yang memulai gagasan itu, para anggota keluarga yang kritis pasti akan setuju. Begitu Nas kehilangan posisinya sebagai pewaris utama, dia akan jatuh menjadi orang biasa. Segala sesuatu yang dimilikinya saat ini, status, hak istimewa, akan menjadi kenangan yang jauh. Kenyataan ini terasa sangat berat baginya. Tidak. Bibi Anie, kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah pewaris utama keluarga Nach, dan tidak ada yang bisa menggantikanku. Aku akan menjadi kepala keluarga Nach di masa depan, kata Nas, suaranya gemetar, nyaris panik. Jika kita menyerahkan keluarga padamu, itu akan menjadi kegagalan terbesar keluarga Nach. Keluarga ini akan segera hancur. Sebaiknya kau menyerah saja, jawab Mbak Anie dingin, memberikan pukulan telak pada harga diri Nas. PFFT. Dipenuhi oleh amarah dan keputusasaan, Nas memuntahkan darah. Frustrasi dan ketakutannya membanjiri dirinya, membuatnya jatuh sakit secara fisik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nas bergumam, tidak mampu menerima kenyataan pahit di depannya. Namun, Mbak Anie tidak tergerak oleh penampilan Nas. Dia benar-benar kehilangan kepercayaan pada keponakannya. Meskipun sebelumnya Mbak Anie berusaha mendukung Nas ketika para tetua keluarga meragukan kelayakannya, Nas hanya membuktikan bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan kepercayaan itu. Terus bergerak, perintah Mbak Anie, memberi isyarat agar rombongan melanjutkan perjalanan.
Rombongan pun kembali bergerak perlahan, meninggalkan Nas di belakang, masih duduk di atas binatang voalnya. Binatang itu bergerak gelisah saat rombongan melewatinya. Barulah setelah rombongan menghilang dari pandangannya, Nas mulai sadar. Saat dia melihat ke arah hilangnya rombongan, tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa kehilangan posisinya sebagai pewaris. Jika tidak, dia tidak akan memiliki apa-apa. Apa yang awalnya dimulai sebagai upaya untuk meminta penjelasan dari Banie, justru berubah menjadi tontonan memalukan yang tidak hanya membuatnya kehilangan muka, tetapi juga mempertaruhkan masa depannya sebagai pewaris keluarga Najd. Penyesalan mulai muncul di dalam dirinya, tetapi semuanya sudah terlambat untuk diubah. Di dalam keretanya, David mendengar setiap kata dari konfrontasi antara Banie dan Nas. Dia juga memahami alasan di balik tindakan Banie. Banie berusaha mendapatkan dukungan dari David dengan menangani Nas, yang sebelumnya sudah membuat kesan buruk di mata David. Bagi David, Nas adalah pemuda yang sombong, yang tidak memiliki kerendahan hati dan pengendalian diri yang diperlukan untuk menjadi pemimpin sejati. Kesombongan Nas adalah penyebab kejatuhannya. Namun, David tetap tidak peduli. Ini adalah urusan internal keluarga Najd, dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hari-hari berlalu, dan rombongan keluarga Najd melanjutkan perjalanan mereka menuju Seoul. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Hanya tinggal 5 atau 6 hari lagi sebelum mereka tiba di kota tingkat kedua tersebut. Sejauh ini, perjalanan berlangsung tanpa hambatan, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, tim ini akan segera menghadapi bagian paling berbahaya dari perjalanan dari kota Ninggatingalai ke Seoul, The Demon Ridge. Wilayah ini terkenal akan bahayanya. Hutan lebat mengelilingi punggung bukit, dan kanopi tebal di atasnya hampir sepenuhnya menghalangi sinar matahari, menciptakan suasana yang menyeramkan dan berbahaya. Rombongan memperkirakan akan memerlukan 2 hari penuh untuk melewati bagian jalan yang berbahaya ini. Mereka hanya bisa berharap bahwa perjalanan mereka akan terus berjalan tanpa masalah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2154. Bahkan jika seseorang berjalan di dalamnya pada siang hari, suasananya tetap sangat gelap dan suram, membuat tempat itu terasa sangat menyeramkan. Oleh karena itu, bagian jalan ini dinamai The Demon Ridge. Orang-orang dari kota-kota tingkat 3 di sekitar kota Ninggatingalai, serta kota-kota kecil seperti Cross City, harus melewati The Demon Ridge jika mereka ingin mencapai kota tingkat 2, Seoul. Oleh karena itu, para pedagang sering melewati tempat ini. Karena keunikan dan kondisi The Demon Ridge, banyak orang memilih untuk menetap di sini, membentuk kelompok-kelompok penjahat, dan menjadi perampok yang menunggu pedagang lewat agar mereka bisa memungut pajak kecil. Pada saat yang sama, mereka juga bisa berburu hewan liar untuk dimakan atau dijual demi mendapatkan uang. Dalam kondisi normal, mereka hanya memungut uang dari orang-orang yang lewat dan tidak membunuh siapapun, karena jika situasinya menjadi serius, itu akan merugikan mereka. Pernah ada yang melanggar aturan dengan menargetkan seorang ibu dan anak perempuannya yang lewat. Mereka membunuh semua pelayan dan melecehkan ibu dan anak perempuan itu sampai mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ibu dan anak perempuan itu adalah keturunan langsung dari salah satu keluarga kaya di Seoul. Akibatnya, keluarga besar tersebut mengepung dan menumpas para penjahat di The Demon Ridge dengan kekuatan penuh, menyebabkan banyak kematian dan luka-luka. Tentu saja, kelompok yang melanggar aturan tersebut tertangkap dan dieksekusi di Seoul dengan cara yang sangat kejam, dipotong 1000 kali. Adegan itu sangat berdarah dan brutal. Setelah kejadian ini, populasi penjahat di The Demon Ridge mencapai titik terendah dalam sejarah karena 9 dari 10 orang tewas dalam penumpasan tersebut. Selain itu, para penjahat yang tersisa lebih berhati-hati dalam memilih target, karena mereka takut menyinggung orang yang tidak bisa mereka hadapi. Banie kemudian memerintahkan timnya untuk memasang bendera besar dengan tulisan Najd di setiap kereta. Keluarga Najd cukup besar di kota Ninggatingalai. Meskipun tidak sebesar keluarga-keluarga kaya di Seoul, mereka juga tidak lemah. Dalam situasi normal, tidak ada yang akan menyerang kekuatan sebesar itu. Oleh karena itu, Banie tidak terlalu khawatir tentang The Demon Ridge. Jika ada yang berani menghadangnya, dia tidak akan segan untuk memberi mereka pelajaran yang mendalam.
Bahkan jika dia tidak bisa menangani situasi itu sendiri, dia tahu ada orang yang lebih kuat di timnya. Menurut dugaan Banye, ada pengawal kuat yang tersembunyi di dekat David, yang sebelumnya telah menyelamatkannya dari Linus dan pria bertopeng hitam. Namun, hingga saat ini, dia belum pernah melihat orang tersebut. Fakta bahwa pengawal ini bisa terus bersembunyi tanpa terdeteksi menunjukkan betapa kuatnya dia. Setidaknya, kekuatan pengawal ini jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh Banye. Tim keluarga Natch memasuki The Demon Ridge, dan cahaya di sekitar mereka langsung meredup. Seolah-olah mereka telah berpindah dari siang hari ke malam hari. David membuka tirai jendela kereta dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat bahwa mereka sedang berjalan di hutan yang menakutkan. Setelah sekilas melihat pemandangan itu, dia kehilangan minat dan kembali memejamkan mata untuk bermeditasi. Di kereta lain, Nivia terlihat sangat bersemangat melihat pemandangan di luar. Apakah ini The Demon Ridge yang legendaris, pikirnya penuh rasa ingin tahu. Katanya dulu ada banyak perampok yang bersembunyi di sini. Setelah pengepungan besar-besaran, sebagian besar dari mereka tewas, dan mereka belum pulih sejak itu. Aku hanya pernah mendengar tentang The Demon Ridge, tapi belum pernah melihatnya sendiri. Keluarga Natch jarang pergi ke Seoul, dan Nivia serta Nas tidak berada di The Spirit Cage terlalu lama, sehingga mereka belum pernah melewati The Demon Ridge sebelumnya. Aunt Banye, menurutmu akan ada perampok yang menghentikan kita dan meminta upeti? Nivia bertanya dengan penasaran. Mengapa? Kau ingin melawan mereka? Banye menjawab sambil tersenyum. Aku hanya penasaran. Secara logika, mereka tidak akan berani mendekati kita. Setelah pengepungan bertahun-tahun lalu, hampir 90% perampok tewas dan darah mereka mengalir seperti sungai. Setelah pohon-pohon ini menyerap darah tersebut, daun-daunnya bahkan memiliki sedikit jejak darah. Pertempuran itu benar-benar menakuti para penjahat ini hingga mereka kehilangan keberanian. Aunt Banye, apakah keluarga Bim dari Seoul begitu kuat? Mereka bisa memusnahkan hampir semua perampok yang hidup di ambang bahaya setiap hari hanya dalam semalam. Itu bukan hanya keluarga Bim. Hampir semua kekuatan dari Seoul ikut serta dalam perang tersebut. Jika para perampok ini tidak segera diberantas, mereka akan menjadi semakin besar dan semakin sombong. Kematian keturunan langsung dari keluarga Bim hanyalah pemicunya, jelas Banye. Oh, begitu. Nivia tertegun. Dia sebelumnya hanya mendengar bahwa keluarga Bim dari Seoul melakukan pengepungan besar-besaran untuk membasmi para perampok di The Demon Ridge. Namun, dia tidak menyangka ada informasi mendalam lainnya di balik peristiwa tersebut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2155. Pada hari pertama memasuki The Demon Ridge, tim keluarga Natch tidak menemui perampok yang begitu bodoh untuk menyerang mereka. Meskipun ada beberapa orang yang diam-diam memperhatikan mereka di sepanjang jalan, mereka langsung mundur begitu melihat bendera keluarga Natch. Bagaimanapun, keluarga Natch cukup terkenal di kota Nigih Tingale, dan mereka bukanlah keluarga yang lemah. Para perampok tidak perlu mengambil risiko. Dengan pengalaman pahit yang mereka pelajari dari keluarga Bim bertahun-tahun lalu, para perampok yang sekarang bersembunyi di The Demon Ridge bertindak lebih hati-hati. Akibatnya bisa sangat fatal jika ada pengepungan besar-besaran seperti yang dilakukan oleh keluarga Bim sebelumnya. Setengah hari perjalanan di hari kedua, semua orang mulai merasa bahwa mereka bisa melewati The Demon Ridge dengan aman. Tiba-tiba, woos! Sebuah panah terbang keluar dari hutan lebat, langsung menembus leher pengawal yang mengendalikan kereta pertama dari keluarga Natch. UGH. Pengawal itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menutupi lehernya dengan tangan, matanya terbuka lebar dengan ketakutan. Setelah itu, dia jatuh ke tanah karena kesulitan bernapas dan akhirnya mati. Tak lama kemudian, woos, woos, woos. Banyak panah keluar dari hutan lebat, menyerang 5 kereta keluarga Natch. Serangan musuh! Serangan musuh! Serangan musuh! Teriak para pengawal keluarga Natch dengan panik. Mereka segera bergegas keluar dari kereta dan berkumpul di depan kereta Banye. Sebagai pengawal keluarga Natch, tugas utama mereka adalah melindungi tuan mereka. Selain itu, karena Banye adalah orang yang kuat, lebih mudah untuk bertahan hidup jika berdiri di sekitarnya. Ding, ding, ding. Panah-panah tersebut bertabrakan dengan senjata-senjata yang dipegang oleh para pengawal.
Para pengawal ini adalah elit keluarga Najd yang dipilih oleh Baniye, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kecuali pengawal yang mengendarai kereta pertama, yang tewas akibat serangan mendadak musuh, semua orang lainnya dengan cepat mengambil senjata mereka untuk menangkis panah-panah yang datang. Meskipun ada yang terluka, tidak ada yang kehilangan nyawa. Baniye terpaku sejenak saat pertama kali mendengar serangan musuh. Setelah itu, dia sadar kembali dan dipenuhi amarah. Dia sudah mengibarkan bendera keluarga Najd, tetapi masih ada orang-orang bodoh yang berani menyerang keluarga Najd. Mereka benar-benar mencari masalah. Nif, tetap di dalam dan jangan keluar. Aku akan lihat siapa yang punya nyali menyerang keluarga Najd, kata Baniye sebelum melompat keluar dari kereta, tanpa memberi kesempatan pada Nivia untuk menjawab. Boom! Baniye menerobos atap kereta dan melesat ke udara. Dia menangkap panah-panah yang ditembakkan dari hutan lebat satu per satu, lalu melemparkannya kembali dengan kekuatan penuh. Ah! Terdengar teriakan kesakitan dari dalam hutan. Setelah gelombang serangan itu, ada tumpukan panah patah di sekitar 5 kereta keluarga Najd. Sebagian besar pengawal keluarga Najd terluka, tetapi hanya 2 atau 3 yang tewas. Sebaliknya, para penyerang yang bersembunyi di hutan lebat menderita banyak korban jiwa. Perampok biasa ini bukan tandingan Baniye. Siapa yang berani menyerang keluarga Najd? Keluarlah jika berani. Jangan bersembunyi seperti tikus rendahan di kegelapan, teriak Baniye sambil berdiri di atas kereta. Setelah beberapa saat, tidak ada yang merespons. Dia melanjutkan dengan mengejek, kenapa? Kalian punya keberanian untuk menyerang, tapi tidak berani menunjukkan diri. Sepertinya The Demon Ridge memang tak seberapa. Kalian hanyalah segerombolan pengecut tanpa nyali. Aku pernah mendengar ada seorang wanita di keluarga Najd dari kota Nighttingale yang tidak kalah hebatnya dari laki-laki. Jika dia bukan wanita, dia pasti sudah menjadi kepala keluarga. Sekarang setelah aku melihatmu, memang benar kau sesuai dengan namamu, terdengar suara dari dalam hutan. Siapa itu? Keluarlah! Teriak Baniye sambil melemparkan panah terakhir. Woos! Panah itu melesat menuju sumber suara. Namun, setelah dilempar, panah tersebut seolah-olah lenyap ke dalam kegelapan, dan suara tersebut juga berhenti. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2156. Baniye, karena aku berani menghentikanmu hari ini, itu berarti aku sudah siap. Jika kau bijak, tinggalkan saja barang-barangmu di sini dan kami tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak apa? Baniye mengejek. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami membunuh seluruh timmu dengan kejam dan tanpa ampun. Benarkah? Ayo coba lihat apakah kalian bisa melakukannya. Baniye tersenyum tipis tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Apa yang perlu dia takuti? Jika dia memimpin tim sendirian, mungkin dia akan bingung menghadapi situasi ini. Namun, ada seorang tokoh besar di dalam timnya. Jika musuh memicu kemarahan penjaga tokoh besar itu, akibatnya mungkin lebih buruk daripada pengepungan dan penindasan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Tampaknya kau memang tidak berniat menyerahkan barang-barangmu, ya? Barang apa yang harus aku serahkan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kami hanya pergi ke Seoul untuk urusan, tapi kau malah menghentikan kami di sini, jawab Baniye sambil berpura-pura tidak mengerti. Benarkah? Baniye, sejak kami menghentikanmu, kami sudah tahu yang sebenarnya. Jadi, jangan berpura-pura bingung. Itu tidak ada gunanya. Kali ini, kami telah mengumpulkan semua kekuatan yang bersembunyi di The Demon Ridge. Kau tidak bisa melawan kami. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Aku akan membiarkanmu pergi, tetapi kau harus meninggalkan kargonya di sini. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi juga. Wajah Baniye perlahan menjadi gelap. Bukan karena dia takut pada pihak lain. Dengan David di sampingnya, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika semua perampok di The Demon Ridge menyerang sekaligus, mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Berapapun banyaknya semut, mereka tetaplah semut dan tidak akan pernah menjadi raksasa. Seseorang hanya perlu menginjak semut-semut itu beberapa kali. Namun, kata-kata pria itu tadi membuat Baniye marah. Orang-orang itu pasti tahu tentang kristal binatang, dan itulah alasan mereka mengumpulkan semua kekuatan di The Demon Ridge untuk menyerang.
nilai kristal binatang terlalu tinggi. Kekuatan yang bersembunyi di The Demon Ridge jelas tidak bisa menahan godaan sebesar itu. Apalagi, ada juga mayat lengkap naga banjir perak di sini. Jika mereka berhasil mendapatkannya, setiap kekuatan yang berpartisipasi di The Demon Ridge akan menerima uang yang cukup besar untuk membuat mereka bahagia dalam waktu lama. Bahkan, mereka bisa berhenti melakukan pekerjaan kotor ini. Namun, yang membuat Mbak Ania bingung adalah siapa yang menyebarkan berita itu. Apakah keluarga Ches? Kemungkinan besar mereka. Selain keluarga Ches, Mbak Ania tidak bisa memikirkan siapa lagi yang akan melakukannya. Apalagi, hanya keluarga Ches yang tahu tentang kristal binatang. Keluarga Ches, aku akan pastikan mereka membayar ketika kami kembali dari Seoul. Aku ingin mereka tahu bahwa keluarga Nach tidak lemah. Di saat yang sama, Mbak Ania merasa bersyukur. Untungnya, dia meminta David untuk tetap bersamanya saat dia tahu bahwa dia juga akan pergi ke Seoul, dan kemudian ikut serta dalam perjalanan ini. Kalau tidak, dia tidak akan punya kemampuan untuk menghadapi situasi hari ini. Dia tidak akan punya peluang untuk melarikan diri sama sekali. Tidak heran jika The Demon Ridge menjadi tempat yang ditakuti oleh para pedagang di sekitarnya. Meskipun mereka hanyalah gerombolan, tidak sebaiknya mereka diremehkan setelah mereka bersatu. Namun, karena ada David di sini, Mbak Ania tidak merasa takut sama sekali. Dia bahkan dengan sombong berkata, aku yang seharusnya mengatakan itu. Kalian gerombolan preman, cepat minggir. Jangan halangi jalanku dan buang-buang waktuku. Kalian tidak akan mampu menanggung akibat dari menghentikanku. Selain itu, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tidak ada yang kalian butuhkan di sini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2157. Hahaha. Terdengar derai tawa dari hutan lebat. Tawa ini bukan dari satu orang, melainkan dari banyak orang. Semua orang tampak terhibur oleh kata-kata Mbak Anie. Mbak Anie memang tidak lemah, tetapi sekuat apapun dia hanya seorang diri. Mereka telah mengumpulkan puluhan kekuatan yang bercokol di sini, dan para pemimpin beberapa kekuatan tidak jauh lebih lemah dari Mbak Anie. Jika pertempuran pecah, Mbak Anie pasti akan jatuh. Alasan mereka belum menyerang adalah karena mereka tidak ingin membuat masalah ini terlalu serius. Saat kejadian dengan keluarga Bim di masa lalu, hal itu menimbulkan terlalu banyak masalah dan akhirnya membuat Demon Ridge dikepung oleh banyak pasukan dari Seoul, yang berakhir dengan pertumpahan darah. Sebenarnya, mereka tidak ingin bertindak kali ini, tetapi seseorang membawa kabar. Dikatakan bahwa ada seekor naga banjir perak yang lengkap senilai lebih dari 10 miliar bersama tim keluarga Nach. Yang lebih penting, ada kristal binatang di dalam tubuh naga banjir perak itu. Itu adalah sesuatu yang bernilai hampir 100 miliar. Siapa yang tidak tergoda? Siapa yang tidak menginginkannya? Bahkan jika mereka membagi uang setelah kedua hal itu dijual, mereka masih bisa mendapatkan jumlah yang sangat besar. Uang menggugah hati orang. Seperti kata pepatah, orang akan mati demi uang, sementara burung akan mati demi makanan. Banyak orang di situ berpikir bahwa setelah menyelesaikan misi ini, mereka bisa pensiun setelah uangnya dibagi dan berhenti dari kehidupan kriminal mereka. Mbak Anie, karena kau masih bersikeras melakukan hal yang salah, jangan salahkan kami jika kami kejam. Kami sebenarnya tidak ingin membunuh siapapun, tetapi barang-barang di tanganmu terlalu berharga. Paling tidak, setelah menyelesaikan misi ini, kami akan meninggalkan Demon Ridge dan menjalani hidup kami di tempat lain. Jika kau punya uang, kau bisa hidup nyaman di mana saja. Mengapa repot-repot bekerja keras di sini? Bukankah begitu? Ya, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan lebat. Suara ini tidak mungkin dihasilkan oleh puluhan atau ratusan orang. Diperkirakan setidaknya ada puluhan ribu orang di dalam hutan lebat. Hanya Mbak Ania yang bisa tetap tenang di tim keluarga Nach, sementara yang lainnya sangat gugup. Wajah mereka pucat dan ada jejak ketakutan di mata mereka. Menghadapi kematian yang mendekat, tidak ada yang bisa tetap tenang. Mbak Ania juga sama, tetapi dia tahu David ada di tim. Kalau tidak, dia mungkin akan mempertimbangkan menyerahkan kristal binatang demi menyelamatkan nyawa semua orang. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kau ingin hidup, pergilah dengan orang-orangmu, tetapi tinggalkan barang-barangmu. Aku tidak akan menghentikanmu.
Namun, jika kau benar-benar menginginkan uang dan bukan nyawamu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Banie, aku sarankan kau pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Nyawamu lebih penting daripada harta, bukan? Jika kau beruntung, kau mungkin masih bisa menemukan harta lain setelah ini. Jika kau kehilangan nyawamu, kau akan kehilangan segalanya, suara lain menasihati. 10, 9, 8. Setelah setiap hitungan, jantung para penjaga keluarga Najat berdetak semakin kencang tanpa sadar. Wajah mereka juga semakin pucat. Mereka tentu berharap Banie menyerahkan harta yang dia kawal kali ini dan membawa semua orang pergi. 3, 2, 1. Setelah hitungan 1, para penjaga keluarga Najat semakin waspada. Mereka memegang senjata mereka dengan begitu erat hingga terdengar suara berderak. Banie, tampaknya kau benar-benar berniat melawan sampai akhir. Maka, jangan salahkan kami jika kami kejam. Serang. Suara mendesing. Serbuan anak panah kedua dilepaskan, dan kali ini jauh lebih deras dibandingkan gelombang pertama. Bukan hanya lebih panjang dan tebal, tetapi juga jauh lebih kuat. Serangan ini jelas berada di tingkat yang berbeda dari gelombang pertama. Para penjaga elit yang tersisa dari keluarga Najat tidak akan mampu menghadapi serangan sekuat ini. Tak perlu dikatakan lagi, panah-panah itu akan mampu menembus kereta mereka juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2158. Banie mengerutkan kening saat menyaksikan hujan panah kuat yang mendekat. Jika David tidak bergerak, mungkin dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa dari tim keluarga Najat setelah serangan ini. Ditambah lagi, dia mungkin tidak akan mampu menahan semuanya dan bisa terluka parah. Panah-panah yang rapat meluncur dengan cepat, dan dalam sekejap tiba di depan kelompok itu. Saat semua orang bersiap untuk bertarung habis-habisan dan Banie hendak bergerak, ruang tiba-tiba terasa membeku. Panah-panah yang ditembakkan dari hutan lebat semuanya berhenti di udara tanpa bergerak. Pemandangan aneh ini membuat semua orang di sana ketakutan, termasuk para perampok di hutan lebat dan para penjaga keluarga Najat. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Semua orang tertegun menatap panah-panah yang melayang di udara. Banie akhirnya menarik napas lega. Pria kuat yang melindungi David dalam bayangan akhirnya bergerak. Metode yang menentang hukum alam ini benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah bisa memahami hal ini. Pergi. Satu kata itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Suaranya berpusat pada kereta tempat David berada dan menyebar ke segala arah, mengembalikan semua panah yang melayang di udara kembali ke tempat asalnya. UGH, para perampok di hutan lebat yang menyaksikan panah-panah terbang kembali ke arah mereka menjadi sangat ketakutan, beberapa bahkan kencing ketakutan sebelum jatuh lemas ke tanah. Woos! Ah! Jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari hutan lebat. Para penjaga keluarga Najat terpaku, begitu juga Nivia. Namun, dia tahu bahwa penyelamat bibi Banie mungkin adalah Tuan David. Dia juga tahu bahwa Tuan David luar biasa. Namun, dia tidak menyangka dia akan sekuat ini. Dia masih memenangkan pertempuran dengan mudah meskipun ada begitu banyak perampok. Bagaimana satu kata darinya bisa begitu kuat? Dari mana asalnya Tuan David? Bahkan kota tingkat kedua pun tidak memiliki orang sekuat ini, apalagi kota tingkat ketiga seperti Nightingale City. Bolehkah aku tahu siapa Anda? Kami telah menyinggung Anda. Tolong jangan marah, Tuan. Tolong ampuni kami. Seseorang tergagap. Jelas, dia sangat ketakutan oleh adegan barusan. Tolong ampuni kami. Para perampok yang selamat berteriak serentak. Mereka semua tahu bahwa jika mereka ingin hidup, satu-satunya harapan mereka adalah memohon belas kasihan orang ini. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Nyonya Banie, aku serahkan sisanya padamu. Selesaikan secepat mungkin dan mari kita lanjutkan perjalanan. Suara David terdengar dari kereta tempat dia berada. Barulah semua orang menyadari bahwa panah-panah yang diarahkan kedua kereta tertentu tidak pernah menyentuh mereka karena diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Sementara itu, kereta-kereta lain dipenuhi panah. Ya, Tuan David. Banie membungkuk kepada David. Kemudian, dia menghadap ke arah hutan lebat dan bertanya, kalian beruntung bisa selamat. Jawab pertanyaanku dan kalian bisa pergi.
Nyonya. Mbak Anie, kami siap mendengarkan. Dari mana kalian mendapatkan kabar bahwa keluargaku akan lewat sini dengan membawa harta? Seorang pemuda datang ke Demon Ridge dan memberitahu kami 3 hari yang lalu. Seorang pemuda, pikir Mbak Anie sejenak. Jadi bukan Linus. Mengapa keluarga Chaize mengirim seorang pemuda? Seperti apa penampilan pemuda itu? Berapa tingginya? Apakah dia gemuk atau kurus? Pakaian apa yang dia kenakan? Nyonya. Mbak Anie, pemuda itu adalah. Setelah mendengarkan penuturan pihak lain, Mbak Anie menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Para anggota keluarga Nacht lainnya juga saling memandang dengan bingung. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayai telinga mereka. Karena deskripsi itu jelas merujuk pada Nas, putra dan pewaris pertama keluarga Nacht, yang telah menghentikan mereka di luar kota Nighttingale. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2159. Dalam perjalanan kembali ke kota Nighttingale dari Demon Ridge, seorang pemuda menunggangi Foal B. Ast. Dia adalah Nas, pewaris utama keluarga Nacht. Saat ini, wajahnya dipenuhi senyum jahat yang bisa membuat siapapun merinding. Setelah ditolak oleh Mbak Anie untuk bergabung dalam perjalanan ke Seoul dan diancam dengan rapat senior yang akan membahas penggantian dirinya sebagai pewaris setelah Mbak Anie kembali, Nas menjadi gila. Dia tidak akan memiliki apa-apa tanpa status pewaris. Jadi, demi memastikan dia bisa terus hidup dengan nyaman, Nas tidak ragu untuk mengkhianati keluarganya. Dia pergi ke Demon Ridge terlebih dahulu untuk membocorkan rahasia tentang Beast Crystal kepada para perampok ganas di sana. Tujuannya adalah agar Mbak Anie dan rombongannya tidak pernah kembali. Selama mereka mati, Nas akan mempertahankan posisinya. Bahkan jika Mbak Anie selamat, Silver Flood Dragon dan kristal yang ada di dalamnya akan hilang. Jika dia kehilangan kedua benda itu, Mbak Anie akan menjadi penyebab kehancuran keluarga Nacht. Statusnya dalam keluarga Nacht akan merosot dengan cepat. Dia akan kehilangan kepercayaan kepala keluarga, dan kata-katanya tidak akan seberpengaruh sebelumnya. Tidak ada yang akan mendengarkannya lagi. Pada saat itu, Mbak Anie tidak akan menjadi ancaman bagi status Nas sebagai pewaris keluarga Nacht. Ini adalah perjudian terakhir Nas untuk melindungi dirinya sendiri. Apapun hasilnya, itu pasti akan baik bagi Nas. Lebih baik jika Mbak Anie mati, tetapi bahkan jika dia tidak mati, semuanya akan berakhir baginya. Tidak mungkin dia akan terus memimpin keluarga Nacht di The Spirit Cage. Nas tidak memikirkan kemungkinan lain. Menurutnya, situasi ketiga tidak akan pernah terjadi. Hingga sekarang, dia masih mengingat ekspresi para pemimpin perampok di Demon Ridge ketika mereka mendengar bahwa kristal itu bernilai hampir 100 miliar dolar L. Mereka sangat senang, dan mereka tidak bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan besar untuk menjadi kaya dalam semalam ini. Bahkan jika itu akan membuat keluarga Nacht marah, mereka tidak akan ragu. Selain itu, keluarga Nacht di kota Nighttingale jauh lebih lemah daripada keluarga Bim di Seoul. Selama mereka bisa mendapatkan Beast Crystal, semua orang akan membagi uang setelah menjualnya. Kemudian, mereka bisa meninggalkan Demon Ridge dan hidup bahagia di tempat lain. Mbak Anie tidak mungkin menang melawan begitu banyak kekuatan yang bergabung di Demon Ridge. Nas merasa sangat bersemangat sekarang. Dia merasa bahwa rencananya sangat sempurna. Tidak mungkin perampok-perampok itu akan tetap berada di sini setelah mereka mendapatkan Beast Crystal. Ketika orang-orang dari keluarga Nacht datang ke Demon Ridge, para perampok akan lama pergi. Selain itu, keluarga Nacht tidak akan pernah menyangka bahwa dialah yang membocorkan rahasia mereka. Dia akan melakukan semua ini tanpa ada yang menyadarinya. Setelah insiden ini, sebagian besar perampok di Demon Ridge akan pergi. Nas mengkhianati dan mengorbankan keluarga Nacht sambil menguntungkan para pedagang di sekitarnya. Namun, sayangnya, dia tidak bisa mengatakannya secara terbuka. Nas menggelengkan kepalanya dan dengan senang hati mempercepat perjalanan kembali ke kota Nighttingale. Setelah dia mendapat kabar tentang kematian Mbak Anie dan yang lainnya, dia akan bisa bersantai. Suasana di Demon Ridge bagian kedua terasa sedikit aneh. Mbak Anie berada dalam keadaan marah yang ekstrem. Dia tidak pernah menyangka pewaris utama keluarga Nacht akan mengkhianatinya dan keluarga mereka sendiri. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2160. Betapa ironisnya. Jika bukan karena David, konsekuensinya bisa saja sangat mengerikan. Keluarga Nach tidak hanya akan kehilangan kekayaan besar, tetapi kekuatan mereka juga akan sangat terpuruk. Keluarga tersebut sangat mungkin hancur. Para penjaga keluarga Nach yang tersisa, termasuk Nivia, menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Bagaimanapun, Nas adalah keturunan langsung keluarga Nach dan juga pewaris pertama dalam garis suksesi. Tak peduli betapa manja dan bejatnya dia, Nas seharusnya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Tidak mungkin para perampok yang ketakutan ini berbohong. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Demi mencegah Mbak Ania kembali ke keluarga dan mengadakan rapat senior untuk menggantikannya sebagai pewaris pertama, Nas bekerja sama dengan para perampok di Demon Ridge untuk menyingkirkan Mbak Ania selamanya. Betapa mengerikan. Dengan anak seberani itu sebagai pewaris pertama, keluarga Nach pasti akan hancur secara perlahan jika tidak ada tindakan serius yang diambil. Semua orang memandang Mbak Ania. Saat itu, Mbak Ania menggertakkan giginya. Nafasnya terengah-engah, dan amarahnya menggelegak. Dia ingin segera kembali untuk membunuh nasi brengsek. Suasana aneh yang menyelimuti tempat itu membuat para perampok di hutan lebat tidak berani bergerak. Mereka sadar betul akan kekuatan orang yang baru saja turun tangan. Dia bisa disebut sebagai orang yang tak tertandingi. Kemungkinan besar, hanya kekuatan besar yang tinggal di kota tingkat pertama, atau bahkan kota utama, yang memiliki orang sekuat itu. Selama orang itu tidak mengatakan apapun, tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya. Mbak Anie menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan amarahnya. Meskipun dia sangat ingin kembali dan membunuh Nas, dia tahu ini bukan waktu yang tepat. David masih menunggu, dan dia tidak bisa membuang-buang waktunya. Mereka hanya bisa menuju ke Seoul terlebih dahulu, lalu baru menangani pengkhianat itu setelah kembali. Kalian jujur? Tanya Mbak Anie. Nyonya Mbak Anie, ini benar. Kami tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda sekarang, mengingat situasi kami. Ketika anak itu datang, dia berkata dia memiliki dendam besar dengan keluarga Nach dan berharap menggunakan tangan kami untuk membunuh Anda semua. Dia tidak meminta imbalan apapun. Kami dibutakan oleh keuntungan sehingga kami setuju. Kami tidak pernah menyangka bahwa anak itu malah mencelakakan kami, kata sebuah suara dari hutan. Aku harap kalian tidak berbohong, jika tidak. Jangan khawatir, Nyonya Mbak Anie. Aku bersumpah kami mengatakan yang sebenarnya. Jika kami berbohong, kami tidak akan membuat kemajuan dalam hidup dan akan disiksa sampai mati. Sangat bagus. Kalian boleh pergi. Keluargaku tidak akan mengejar kejadian hari ini, tetapi aku berharap kalian tahu tempat kalian. Jika kalian terus melakukan hal seperti ini, kalian pasti akan jatuh. Anggap saja ini sebagai pelajaran. Kalian harus mengikuti jalan yang benar, karena jika terus di jalan yang salah, hidup kalian tidak akan berhasil. Ya, Anda benar, Nyonya Mbak Anie. Kami akan meninggalkan Demon Ridge sekarang dan menjadi orang baik di masa depan. Oke, pergilah sekarang. Mbak Anie melambaikan tangannya. Setelah mendapat izin, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan lebat. Mereka yang selamat mulai pergi dengan cepat. Hari ini, mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Chuan David, aku sudah selesai mengurusnya, kata Mbak Anie dengan hormat setelah dia datang ke kereta David. Kalau begitu mari kita tidak membuang waktu lagi, suara David terdengar dari kereta. Dia juga tidak bertanya siapa identitas pemuda itu. Itu adalah urusan keluarga Nach. Itu tidak ada hubungannya dengannya, dan dia juga tidak ingin terlibat. Ya, Chuan David. Kami akan segera berangkat. Setelah Mbak Anie selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sambil berjalan, dia berkata, semua, bersihkan tempat ini, dan kita lanjutkan perjalanan. Tujuan kita adalah Seoul. Siap, Nyonya. Para penjaga mulai membersihkan tempat kejadian. Tim keluarga Nach segera melanjutkan perjalanan. Adapun mayat-mayat yang tewas di hutan lebat, mereka menjadi makanan bagi binatang buas dan pupuk bagi tumbuhan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.